macam infeksi. Untuk tidak memperpanjang kata, kita mulai sesi yang pertama adalah yang kita tampilkan, yang tentu saja kita tidak asing lagi, Profesor Dr. Hasanuddin, SPPD RPTI, yang akan membicarakan tentang nutrisi pada penyakit infeksi mungkin. Waktu 20 menit, Prof, monggo kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Moderator, Dr. Didi, Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sejawat yang kami hormati, peserta webinar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami mendapatkan tugas dari panitia untuk menyampaikan satu topik yang cukup menarik. Dan ini semua terselenggara bukan oleh karena panitia saja, tapi juga kerjasama yang baik dengan mitra kita dari PT KP Pharma. Topik saya sore hari ini adalah mengenai immunonutrition therapy to support infection management. Jadi tubuh manusia itu pada hakikatnya akan terjaga dengan baik selain dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, juga oleh sel-sel imun tubuh manusia. Ya. Jadi integritas sistem imun itu selama itu cukup bagus, maka akan mampu mengeliminasi apapun penyebab suatu infeksi. Tetapi apabila terjadi suatu infeksi, maka itu terjadi adanya suatu defek atau gangguan daripada sistem imun. Untuk itu maka dukungan terapi imunonutrisi ini mendapatkan tempat yang baik. Ya. Pada infeksi itu akan terkait dengan aktivitas daripada sistem imun, itu baik makrofag, kemudian sistem imun yang neutrofil juga, endotel juga. Jadi sasaran daripada mikroorganisme umumnya adalah makrofag. Ya. Di sini makrofag yang teraktivasi akan memicu suatu gen NF-kB yang tentu saja akan meningkatkan produksi dan sekresi daripada sitokin. Sitokin itu pada kadar tertentu memang ideal, tapi pada dosis yang tinggi akan menyebabkan berbagai keluhan dan gangguan. Jadi akan menimbulkan inflamasi yang luas di dalam tubuh. Pada kepala akan menimbulkan rasa pusing, nyeri kepala, kemudian mengganggu pengaturan pusat suhu di hipotalamus sehingga pasien mengalami demam pada sendi dan otot, nyeri, dan pada saluran cerna menyebabkan mual dan lain sebagainya. Maka terapi imunonutrisi ini sangat dibutuhkan untuk menjaga fungsi daripada barrier tubuh, juga menjaga fungsi agar sistem imun dapat bekerja ideal dan optimal, dan juga menjaga atau menekan potensi terjadinya hiperinflamasi, dan juga mencegah atau menghambat terjadinya progresivitas daripada infeksi sehingga outcome-nya pasien akan segera pulih, tidak berlama-lama opname di rumah sakit. Imunonutrien pada hakikatnya akan sangat erat kaitannya dengan sistem imun, yang pada prinsipnya tugasnya minimal ada 3 ini, yaitu menjaga barrier tadi, kemudian meningkatkan optimalisasi kinerja sel, serta menjaga keseimbangan daripada inflamasi yang dipengaruhi sitokin. Karena sitokin itu ada 2, ada sitokin pro-inflamatory dan anti-inflamatory. Maka keseimbangan ini perlu dijaga. Salah satu yang menjaga adalah sama imunonutrien. Jadi infeksi akan mengaktifasi sistem imun, maka akan meningkatkan produksi dan sekresi daripada sitokin. Ya, karena pasien itu mengalami atau menderita suatu sakit, maka yang dominan itu hampir dipastikan adalah sitokin pro-inflamatory. Sitokin pro-inflamatory ini akan memicu berbagai organela tubuh, termasuk mitokondria. Maka mitokondria ini akan bekerja sangat keras untuk memenuhi ketuntutan tubuh, yaitu pada pasien yang mengalami infeksi itu mengalami hipermetabolik. Maka perlu disediakan ATP yang cukup, dan yang menyediakan adalah mitokondria. 90%, 10%-nya diproduksi oleh hemoglobin. Produk samping daripada kinerja mitokondria itu adalah menghasilkan radikal bebas ini. Radikal bebas dalam
dosis ideal itu bermanfaat ya untuk mengaktifir atau membunuh kuman, tetapi pada dosis berlebihan itu sangat merusak ya, sangat merusak. Sehingga ini eh, tidak boleh terjadi dan itu harus kita kendalikan. Pengendaliannya salah satunya adalah melalui upaya terapi imunonutrisi ini yang mengandung glutamin ya. Glutamin, jadi diharapkan nutrisi yang kita berikan bisa meningkatkan kandungan glutamin maupun meningkatkan sintesisnya sehingga mempunyai peran untuk menghambat kinerja daripada oksidan tadi atau berfungsi sebagai antioksidan. Jadi dalam hal ini salah satu mikronutrien kita adalah glutamin. Ini mempunyai tugas untuk meredam peran daripada radikal bebas, ya jadi berperan sebagai antioksidan, juga untuk memproteksi jaringan, untuk meningkatkan fungsi sel-sel imun, kemudian meningkatkan atau menjaga fungsi daripada metabolik, meningkatkan sintesis protein dan mencegah degradasi protein, serta jadi sehingga tidak terjadi proteolisis dan pasiennya tidak mengalami kurus kering maupun wasting syndrome. Jadi glutamin mempunyai peran yang sangat luas di sini. Mikronutrien yang lain adalah BCAA ya. Jadi BCAA ini tugasnya adalah menghambat daripada proteolisis, kemudian sebagai substrat daripada energi untuk memodulit neurotransmisi dan juga memodulit metabolisme glukosa, juga menyediakan atau menginduksi terjadinya peningkatan asam amino termasuk glutamin dan alanin ini, juga untuk meredam potensi penurunan nafsu makan dan pengurangan daripada penumpukan fat di tubuh sehingga tidak menjadi kurus ya orangnya. Dan juga meningkatkan potensi terjadinya protein sintesis. Yang ideal memang asam amino itu harus berada dalam balance ya, di dalam beberapa endotel ataupun epitel. Kalau terjadi imbalance ini sangat mengganggu kinerja daripada sistem ketahanan tubuh. Berikutnya adalah mengenai omega 3. Omega 3 ini merupakan salah satu perannya adalah sebagai antiinflamasi, juga meningkatkan atau menjaga kegarangan daripada fungsi sel T, kemudian juga memperbaiki atau memperpendek masa pemulihan daripada pasien yang habis operasi, dan juga memperbaiki perfusi di mikrosirkulasi, terutama menjaga agar tidak berlebihan produksi daripada acidosis laktat ini. Ya, ini peranan daripada omega 3 pada sistem imun. Ini pada sel-sel ketahanan tubuh manusia, pada neutrofil ini menurunkan potensi migrasi, meningkatkan fagositosis. Pada makrofag itu tadi kan makrofag kalau terpapar oleh mikroorganisme akan meningkatkan aktivitas gen NF-kB sehingga produksi sitokin meningkat. Nah, dalam kesempatan ini maka omega 3 ini mempunyai peran untuk bisa mengurangi peran daripada sitokin, juga meningkatkan kemampuan fagositosis. Pada dendritic cell itu presentasinya diredam. Jadi omega 3 ini sangat mempunyai peran penting juga untuk menjaga sel-sel ketahanan tubuh. Jadi maka baik BCAA maupun glutamin maupun omega 3 ini sangat diperlukan untuk mendampingi kita para dokter untuk bisa mengatasi kegoncangan atau gangguan yang dialami oleh pasien yang kita rawat ya. Jadi mengenai nukleotide ini perannya antara lain adalah sebagai prekursor daripada nukleik asid untuk regenerasi sel, untuk menjamin metabolisme energi berlangsung dengan baik, dan sebagai mediator psikologis serta mempunyai peran untuk mendukung kinerja daripada koenzim. Jadi ini adalah salah satu penelitian
menunjukkan bahwa peranan daripada nukleotid ini sangat berperan penting untuk meningkatkan kegarangan atau optimalisasi kinerja daripada sel-sel imun, termasuk neutrofil dan juga limfosit. Ini keterkaitan antara mikrobiota dengan sepsis ya. Jadi kalau ada kegoncangan mikrobiota ini akan berpengaruh kepada perjalanan sepsis itu sendiri. Nah, sepsis itu akan kalau apabila terjadi kegoncangan tadi akan mengalami gangguan di berbagai organ tubuh, baik pada otak pasien akan mengalami delirium, pada paru akan terdorong mengalami AIDS, pada liver akan terjadi kegagalan hati, dan pada ginjal juga akan terjadi gagal ginjal. Saya kira kami tekankan bahwa mikronutrien yang kami sampaikan tadi pada hakikatnya mempunyai beberapa komponen, baik glutamin, BCA maupun omega 3 tadi merupakan mikronutrien atau dukungan nutrisi yang sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas daripada sel ketahanan tubuh. Kalau sel ketahanan tubuh itu berfungsi menjadi baik, maka tentu saja infeksi yang terjadi akan tidak berkembang menjadi berat dan bisa menjadi pulih dalam waktu yang singkat. Saat ini dari mitra kerja kita dari PT Kalbe Farma sudah mengeluarkan satu produk ini, ada yang komponen nutrisi yang cukup lengkap yang mengandung sumber energi, multivitamin dan berbagai asam amino yang sangat diperlukan untuk menjaga sel-sel ketahanan tubuh kita yang sangat membantu kepada pasien-pasien yang kita rawat. Saya kira demikian sebagai bahan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun tapi sangat menarik sekali apa yang disampaikan Prof. Nasron. Para sejawat yang mau bertanya, monggo nanti di kolom Q&A ya.